Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan presentasi terkait tugas saya yaitu strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan. Oke, langsung saja lanjut. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama, ada pengertian digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan. Yang kedua, ada manfaat digitalisasi dalam strategi perdagangan. Yang ketiga, bagaimana strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan. Yang terakhir, dampak digitalisasi dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan. Oke, langsung saja. Apa itu digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan? Digitalisasi dalam perdagangan yaitu mencakup penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara perusahaan menjalankan operasi perdagangan mereka. Sedangkan digitalisasi dalam keuangan yaitu merujuk pada penerapan teknologi digital dalam proses keuangan perusahaan. Nah, adapun manfaat digitalisasi dalam strategi perdagangan dan keuangan. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi operasional. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi proses bisnis yang mengurangi kesalahan manusia, waktu yang diperlukan, dan biaya operasional. Yang kedua ada ekspansi pasar. Dengan perdagangan elektronik atau e-commerce, perusahaan dapat mencapai pelanggan di seluruh dunia tanpa batas geografis. Nah, yang ketiga, ada analisis data yang lebih baik. Digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dengan lebih baik. Dan yang terakhir, ada peningkatan pengalaman pelanggan, yaitu platform digital memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dengan bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Nah, adapun juga manfaat digitalisasi dalam strategi keuangan yaitu pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Maksudnya itu, digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses keuangan termasuk akuntansi, pembayaran, dan pelaporan. Jadi semuanya itu bisa dalam bentuk digitalisasi. Yang kedua ada akses informasi keuangan real time. Perusahaan dapat mengakses informasi keuangan mereka secara real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga ada manajemen risiko yang lebih baik. Digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk memantau risiko keuangan dengan lebih baik, termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko kredit. Nah, yang terakhir itu investasi lebih cerdas. Algoritma dan perangkat lunak analitik dapat membantu dan dalam pemilihan yang lebih baik. Kemudian slide selanjutnya itu bagaimana strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan. Yang pertama itu evaluasi kebutuhan dan tujuan, yaitu identifikasi tujuan bisnis Anda yang spesifik dalam perdagangan dan keuangan. Yang kedua ada tinjau proses bisnis Anda saat ini dan identifikasi area yang dapat ditingkatkan melalui teknologi digital. Nah, poin yang kedua yaitu pemilihan teknologi yang tepat. Identifikasi teknologi dan solusi digital yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Pilih perangkat lunak, platform, dan alat yang akan mendukung digitalisasi dalam perdagangan Anda dan keuangan Anda. Jadi harus memilih yang sesuai dengan bisnis yang kita butuhkan. Yang ketiga ada integrasi sistem. Pastikan semua sistem dan aplikasi yang Anda gunakan dapat terintegrasi dengan baik untuk menghindari silo data. Yang poin yang selanjutnya yaitu hubungkan sistem keuangan dengan sistem perdagangan agar data dapat mengalir dengan mulus di seluruh organisasi. Poin keempat yaitu pengembangan infrastruktur yang diperlukan. Pastikan infrastruktur teknologi Anda dapat mendukung digitalisasi, termasuk kecepatan internet yang memadai, perangkat keras yang cukup, dan keamanan cyber yang kuat. Jadi, teknologi yang digunakan harus memiliki keamanan cyber yang kuat.
Yang terakhir yaitu pelatihan dan pendidikan karyawan. Nah, betapa pentingnya pelatihan dan pendidikan karyawan itu sangat mempengaruhi kinerja dan kinerja dan image dari perusahaan yang dilaksanakan. Berikan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan bahwa mereka memahami teknologi yang digunakan dan dapat menggunakannya secara efektif. Pastikan mereka memahami peran mereka dalam menjalankan proses digital baru. Jadi, eh, bagaimana strategi digitalisasi dalam perdagangan dan keuangan, yaitu eh, evaluasi kebutuhan dan tujuan, pemilihan teknologi yang tepat, integrasi sistem, pengambilan infrastruktur yang diperlukan, dan pelatihan dan pendidikan karyawan. Karena di seluruh kinerja karyawan lah yang paling penting untuk memajukan kinerja image perusahaan yang sedang dijalankan. Nah, adapun dampak digitalisasi dalam perekonomian yaitu perdagangan dan keuangan yang yaitu pertama, belanja. Dalam sektor belanja, sekarang membeli sesuatu tidak perlu repot datang mengunjungi gerai toko. Secara langsung Anda dapat mengakses aplikasi atau marketplace dalam genggaman seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain untuk membeli barang yang kita inginkan atau yang kita incar. Yang kedua, sistem pembayaran. Ekonomi digital juga memberikan kemudahan pengguna dalam transaksi sehari-hari. Adanya dompet dan bank online seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain menyederhanakan kegiatan pembayaran barang maupun jasa yang diperlukan. Jadi kita tidak perlu lagi keluar untuk melakukan pembayaran atau transaksi yang akan kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan adanya handphone dan internet kita bisa melakukannya lewat HP. Yang terakhir yaitu selain itu investasi menjadi lebih praktis dengan keberadaan ekonomi digital. Investasi dalam ekonomi digital adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan modal melalui aplikasi gadget smartphone Anda. Ini tentu memudahkan masyarakat luas untuk memulai upaya menabung mereka. Nah, itu dia presentasi dari saya. Kesimpulannya, digitalisasi berperan sangat penting bagi perdagangan dan keuangan. Dengan digitalisasi, semua dapat dengan mudah dilakukan dan dapat menghemat waktu, tenaga, maupun uang. Terima kasih dari saya Meisi menurut Tang Dipiang. Selamat malam.